Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas PGRI di Buana Kampus Lamongan akan memberikan satu video pembelajaran tentang arti belajar dan pembelajaran. Di sini saya Nova Yosha sebagai pemateri dan teman saya Alikni Rohyatul Janati sebagai pemberi contoh akan menjelaskan sedikit tentang apa itu belajar dan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu makna belajar. Apa sih makna belajar bagi hidup kita? Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Penjelasannya, belajar adalah suatu proses untuk terjadinya perubahan perilaku yang cenderung permanen atau potensial. Dan sebenarnya kita alami bersama bahwa pengalaman apapun yang kita lalui dalam kehidupan adalah suatu proses belajar. Karena apa? Karena belajar adalah suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Belajar adalah suatu proses yang mengakibatkan perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu fase dalam belajar. Fase dalam belajar menurut Arno F. Whiting dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama acquisition, yaitu tahap perolehan informasi. Dalam tahap pertama ini kita akan mendapatkan sebuah informasi. Informasi tersebut dapat kita peroleh dari orang lain, dari guru, dari kita menonton televisi, membaca media massa, membaca media koran atau yang lainnya. Ini adalah perolehan informasi yang selanjutnya masuk ke dalam sistem stimulasi otak kita. Yang kedua yaitu storage. Storage yaitu tahap penyimpanan informasi. Jadi informasi-informasi tersebut kita simpan dengan rapi ke dalam otak. Yang ketiga yaitu retrieval, yaitu pendekatan kembali informasi, atau lebih dikenal sebagai memanggil kembali informasi yang sudah kita peroleh. Misalnya, kita belajar berbagai macam warna. Ketika kita diberitahu akan kita simpan informasi tersebut ke dalam otak kita. Dan kemudian bila ada orang yang bertanya tentang hal itu, kita akan ucapkan kembali. Selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar. Ciri yang pertama yaitu perubahan tingkah laku. Contohnya, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua yaitu perubahan perilaku permanen. Jika kalau orang diberitahu sekali dua kali, tetapi besoknya lupa atau tidak bisa, berarti dia belum belajar. Bisa dikatakan sudah belajar jika dia sudah menunjukkan perilaku yang permanen. Yang ketiga, perubahan potensial. Jadi sifat potensial ini dia ada potensi untuk berubah. Yang keempat, perubahan tingkah laku menunjukkan hasil latihan atau pengalaman. Perubahan tingkah laku dapat berubah seiring dengan latihan yang terus-menerus. Ini menyebabkan perubahan tingkah laku. Contohnya, ketika atlet latihan setiap minggu atau setiap hari, maka kemudian ada perubahan skill dan keterampilan. Bisa juga dari pengalaman. Melihat pengalaman atau mengalami pengalaman dapat menyebabkan perubahan di diri kita. Dari pengalaman itu, kita dapat memetik ilmu dan hikmah. Yang kelima, pengalaman dan latihan memberikan penguatan. Maksudnya, melalui pengalaman dan latihan ini menjadi support atau penguat kita untuk terus belajar. Maka dari proses belajar ini, kita harus saling sharing ilmu, pengalaman, informasi kepada orang lain. Selanjutnya yaitu prinsip belajar. Yang pertama, apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Yang kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya.
Yang ketiga, siswa dapat belajar dengan baik bila mendapatkan penguatan langsung pada setiap langkah proses belajar. Yang keempat, penguasaan yang sempurna membuat proses belajar lebih berarti. Yang kelima, motivasi belajar akan meningkat dengan tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. Penjelasan dari prinsip tersebut pada poin pertama, ini seringkali dilupakan oleh orang tua atau guru, bahwa kita cemas ada siswa yang sudah diajari kok belum bisa, sehingga kita mencontohkan atau bahkan mengerjakan tanpa siswa tersebut mau belajar. Poin kedua, belajar itu harus sesuai dengan potensi peserta didik. Kalau dalam kurikulum baru, kita sebut metode pembelajaran terdiferensiasi, yaitu pembelajaran ini berbeda-beda atau disesuaikan dengan kemampuan siswa, sehingga masing-masing siswa itu mencapai optimalisasinya sendiri. Poin ketiga, maka sebagai pendidik, kita memiliki satu tugas utama, yaitu kita harus bisa memberikan penguatan langsung kepada peserta didik, baik secara mental, emosional, dan lain sebagainya. Kita bisa tunjukkan dengan dukungan, pelukan, bahkan pujian. Poin keempat, ketika siswa itu mencapai penguatan yang sempurna atau penguasaan yang sempurna, maka telah mencapai proses belajar yang sampai atau end. Maka proses belajarnya lebih berarti dan bermakna, sehingga dia bisa menceritakan kembali pengalaman belajarnya pada orang lain. Fase ini tertinggi pada belajar, yaitu bisa menerapkan ilmunya. Poin kelima, kalau setiap anak diberikan tanggung jawab dan kepercayaan penuh, maka motivasinya akan meningkat. Jangan remehkan kemampuan siswa, berikan dia kepercayaan, berikan mereka peluang untuk berekspresi, maka mereka akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Ada 3 domain hasil belajar menurut Benjamin S. Bloom. Yang pertama yaitu cognitive domain, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual secara logis bisa diukur dengan pikiran atau moral, meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, penilaian, penciptaan. Yang kedua yaitu affective domain. Affective domain yaitu wilayah atau area yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan, ketaatan terhadap moral. Contohnya, penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. Yang ketiga yaitu psychomotor domain. Seperti namanya, psychomotor yaitu berasal dari kata motor yang berarti bergerak, meliputi kesiapan, meniru, membiasakan, dan adaptasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa makna pembelajaran. Makna pembelajaran adalah usaha sadar pendidik untuk membantu para siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Maksudnya, kalau belajar kita sebagai subjek, sebagai orang yang belajar. Kalau pembelajaran, sudut pandang kita berubah menjadi pendidik. Selanjutnya yaitu prinsip atau fungsi pembelajaran. Fungsi pembelajaran yang pertama yaitu sebagai sistem. Artinya, terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain tujuan, materi, strategi, metode pembelajaran, media atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran atau remedial dan pengayaan. Yang kedua yaitu pembelajaran sebagai proses. Artinya merupakan
Rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran. Ciri yang pertama yaitu upaya sadar dan disengaja. Ciri yang kedua yaitu membuat siswa belajar. Ciri yang ketiga, tujuan ditetapkan dulu. Ciri yang keempat, proses pembelajaran terkendali. Nah, sekarang sudah selesai pemaparan materi dari kelompok kami. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat sedikit contoh proses belajar pembelajaran yang akan disampaikan oleh teman saya. Akhir kata, bila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.